Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kitab Adabul Mufrad, masih di bab yang ke-35, hadis ke-69. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas satu pelajaran dari hadis itu, yakni bahwa amal menjadi sebab masuk surga. Yang kedua, kita akan lanjutkan masuk di poin pelajaran yang kedua, adalah berorientasi kepada amal. Di dalam hadis yang tengah kita pelajari ini, kasus yang diangkat adalah orang A'rab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu minta diajari satu amalan. Ini merupakan satu fakta yang tidak hanya menjadi informasi, tetapi menjadi pelajaran penting untuk kemudian kita ikuti. Karena orang-orang yang beriman saat itu kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, ringkasnya adalah para sahabat, apa yang mereka lakukan kemudian dipuji oleh Allah dan Rasulnya, diterima oleh Allah dan Rasulnya, diberitahukan sampai kepada kita adalah contoh, adalah teladan. Ya, dalam konteks ini adalah apa yang dilakukan orang Arab ini memberikan keteladanan bahwa ia bersemangat untuk melakukan satu amalan, sehingga saat ia bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bertanya tentang pengetahuan untuk menjadi teori saja, tetapi pengetahuan untuk segera diwujudkannya menjadi amal. Dan kita akan mendapati banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dalam banyak kesempatan para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal apa yang akan masukkan aku ke dalam surga, amal apa yang paling utama, ayyul amali afdal ya Rasul, amal apa yang paling utama, dan seterusnya. Ini jelas menunjukkan betapa para sahabat berorientasi kepada amal. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus meneladani perilaku positif ini, bahwa kita mencari tahu, kita belajar thalabul ilmi bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi untuk segera diwujudkan menjadi amal. Bahkan luar biasa, ya, para ulama mengatakan bahwa seseorang yang mengamalkan apa yang ia ketahui akan membuahkan ilmu baru yang sebelumnya ia tidak tahu. Ini semakna dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 282 surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah yang akan mengajari kamu. Atau para ulama mengatakan, barang siapa mengamalkan, ya, man amilah, barang siapa mengamalkan ma ya'lam, apa yang ia ketahui, alamahullahu ma lam ya'lam, Allah akan ajarkan ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar bersemangat untuk melakukan amal dari apa-apa atau ilmu yang kita sudah ketahui. Yang ketiga, kita mendapatkan pelajaran di dalam hadis ini tentang motivasi di dalam beramal. Orang A'rab ini datang kepada Nabi minta diajari satu amalan yudkhiluni al-jannah, ya, yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Artinya dia demikian termotivasi untuk melakukan amal yang dengan amal itu akan menjadi sebab Allah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi surga menjadi motivasi di dalam beramal. Dan Rasul, sebagaimana di hadis ini kita baca, Rasul tidak mencela orang ini, Rasul tidak menyalahkannya, Rasul bahkan kemudian memberikan jawaban sebagaimana permintaan orang ini. Dan dalam banyak hadis, bahkan ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapati perintah Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya yang dibersamai dengan keterangan balasan berupa surga dari iman dan amal kebaikan yang kita lakukan. Dan ini menunjukkan betapa motivasi beramal agar masuk surga bukan sesuatu yang salah, justru sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah menjelaskan
bahwa seseorang yang beramal, seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, litsawab au lidukhulil jannah, agar mendapatkan pahala atau agar masuk ke dalam surga, maka orang yang demikian termasuk orang yang ikhlas di dalam beramal. Maka beramallah ya, dan sungguh-sungguhlah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, agar dengan itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bahkan luar biasa. Kita baca misalnya di ayat 133 surat Ali Imran, bagaimana kuat sekali dorongan Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk ke dalam surga, bersegera masuk ke dalam surganya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Pelajaran yang keempat, di dalam hadis ini Rasul SAW mengatakan, la in kunta aqsartal khutbah, kalau engkau meringkas satu pembicaraan, laqad a'radtal mas'alah, sungguh engkau telah mengemukakan masalah. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah satu pertanyaan yang ringkas atau kalimat yang singkat itu bisa mengandung masalah yang tidak sedikit. Pertanyaan yang ringkas bisa mengandung jawaban yang terdiri dari beberapa masalah yang banyak, sehingga perlu mendapatkan penjelasan ya, tidak seringkas, tidak sesingkat pertanyaan yang dikemukakan ya. Contoh di dalam hadis ini adalah orang Arab ini tanya kepada Nabi, ajarkan kepadaku ya Rasul amalan yudkhiluni al-jannah, yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Pertanyaan singkat, tapi Nabi kemudian menjelaskan cukup panjang amal-amal apa saja yang bisa dia lakukan, yang dengan itu Allah akan masukkan ke dalam surga. Pelajaran yang kelima adalah amalan-amalan itu sendiri yang akan memasukkan ke dalam surga, atau amalan-amalan yang jika kita lakukan menjadi sebab Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Pertama yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itqun nasamah, yakni memerdekakan budak. Yang kedua adalah fakur raqabah, melepaskan budak. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika orang Arab ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bukankah kedua yang kau sebutkan ini sama, sesuatu yang sama saja antara itqun nasamah dan fakur raqabah, memerdekakan budak dan melepaskan budak atau hamba sahaya? Nabi mengatakan, lah, enggak sama. Di mana tidak samanya? Nabi mengatakan itqun nasamah, memerdekakan budak itu adalah menjadikan budak ini merdeka ya, bisa dengan ya membayar harganya kemudian dimerdekakan, sebagaimana ini merupakan amalan yang banyak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Banyak sahabat Nabi yang kaya, yang punya kelebihan materi, membebaskan budak dengan hartanya. Nah, sedangkan fakur raqabah ya adalah membantu budak itu agar bebas dari perbudakan. Bisa jadi bentuk bantuannya tidak langsung membuat dia bebas pada saat itu, tetapi memberikan kontribusi bagi dia untuk kemudian bisa benar-benar bebas dari perbudakan. Atau ya fakur raqabah juga dalam pengertian membebaskan ya sistem perbudakan, bukan semata-mata membebaskan budak ya orangnya atau yang menjadi budak itu, tetapi bagaimana sistem itu diubah sehingga orang akan bebas dari perbudakan. Itu masuk dalam pengertian fakur raqabah. Kemudian amal yang ketiga yang menjadi sebab orang akan masuk surga, kata Nabi, adalah pemberian ar-raghub. Ar-raghub ini satu istilah yang bisa digambarkan dengan kantong susu onta ya, yang demikian besar dan banyak susu yang dikandungnya ini, kemudian manfaatnya juga luas ya, untuk banyak orang. Maka pemberian ar-raghub maknanya adalah pemberian yang kontinu, terus menerus, tidak pernah putus ya, dan bermanfaat bagi banyak orang ya. Apapun yang diberikan, yang bukan hanya sesekali, bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya momentum tertentu, tetapi kontinuitas
keajekan di dalam memberi sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan luas bagi manusia. Ini masuk dalam pengertian pemberian ar-raghub, dan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang keempat adalah Rasul mengatakan dalam hadis ini, wal fai'u ala dzirrahim. Wal fai'u ala dzirrahim, yakni menyambung silaturahim dengan kerabat. Saya kira demikian jelas bagaimana hubungan persaudaraan dengan kerabat harus tetap dijaga, dan kesungguhan dalam menjaga, memelihara atau bahkan menghubungkan sesuatu yang sudah putus dari kekerabatan itu kemudian kita lakukan, maka ini termasuk amal yang akan memasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kelima, Nabi mengatakan diawali dengan kalimat begini oleh Nabi, fa'illam tutiq dzalika, kalau kamu tidak sanggup, kalau kamu tidak mampu melakukan hal itu, karena yang disebutkan sebelumnya itu membutuhkan harta, membutuhkan materi, membutuhkan kekayaan, memerdekakan budak, membebaskan hamba sahaya, bahkan termasuk dalam menghubungkan silaturahim, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan dengan kerabat itu juga tidak jarang membutuhkan biaya. Kalau ini tidak mampu dilakukan atau belum bisa diwujudkan, maka Nabi memberikan alternatif amalan yang juga menjadi sebab masuk surga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Maka perintahkan kepada orang untuk melakukan hal yang ma'ruf, yang baik, cegah mereka dari melakukan hal yang munkar. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, Nabi mengatakan fa'illam tutiq dzalika, kalau itu pun kamu tidak sanggup untuk melakukannya, ada pilihan amal berikutnya yang disampaikan oleh Nabi, fakuffa lisanaka illa min khairin, maka jaga tahan lisanmu dari berbicara sesuatu kecuali untuk berbicara yang baik. Artinya menjaga, menahan dan mengendalikan lisan untuk bicara yang baik-baik saja, tidak untuk membicarakan hal-hal yang buruk, tidak bermanfaat, apalagi mengandung dosa. Itulah amalan-amalan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh beliau, yang menjadi sebab Allah merahmati dan memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.